warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Semanggi University. Nah, kali ini kita akan diskusi nih mengenai bedah buku yang berjudul Metamorphoses. Bagus banget teman-teman. Nah, untuk babnya sendiri adalah hidup butuh proses, bukan protes. Nah, bisa bayangin nggak gimana bagusnya isinya? Dan nanti untuk yang bedah buku, kita kenalan dulu ya dengan saya Ulima dan rekan saya Eko dari Divisi Sales. Oke, dan ada juga Saya Tata Indonesia Raya dari divisi dari kepuasan pelanggan. Oke, nah nanti akan dimoderatori oleh Pak Eko. Monggo silakan Pak Eko. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Tata. Mbak Ulima. Mbak Uli. Sama-sama Pak. Tanpa berlama-lama. Oke. Ya, tanpa berlama-lama. Sebelum kita membedah salah satu karya Fajar Firmansyah, saya sedikit flashback dulu. Yang sebelumnya saya pernah membaca atau membedah salah satu bukunya karya siapa itu ya, yang judulnya Bapak saya pasti tentang proses, menikmati proses. Mengenai proses ini ada kelanjutannya teman-teman, yaitu dulu kita pembahasan tentang power of kepepet itu tadi. Power of kepepet. Di sini metamorfosis proses yang saya awali lagi juga dengan yang namanya apa korelasinya dengan dunia pekerjaan, terutama di bidang administrasi atau dunia penjualan. Langsung saja, jadi metamorfosis atau hidup itu proses, bukan protes. Sangat sederhana tapi Maknanya ya. maknanya filosofisnya dalam sekali. Jadi bisa saya deskripsikan atau saya jabarkan bahwa suatu kegagalan itu pasti semua orang menghadapinya, pasti semua orang mengalaminya. Jadi orang yang dikatakan sukses atau berhasil itu bukan ujuk-ujuk tercapai dengan namanya goalnya, tercapai namanya dengan tujuan yang dia impikan. Jadi yang dikatakan berhasil yang seutuhnya atau sesungguhnya itu orang yang bisa melewati fase yang namanya kegagalan dan bisa move on dan mencari solusi, mau mencoba dan mencoba lagi. Karena ciri orang hidup itu yang paling hakiki itu apa Mbak Tata? Ciri orang hidup dia Bertumbuh dan bisa berkembang. Itu kan orang mau maju, orang mau sukses, dia mau belajar, mau bertambah ilmunya, kita ditumbuh Dan berkembang. Aku berkembang. Iya. Bisa dianalogikan berarti itu tadi, ilmu didapat bisa dari atasannya atau dari seniornya ataupun Rekan kerjanya. Analoginya ke atas dan ke samping. Ke atas dan ke samping. Itu tadi. Seimbang berarti kan? Seimbang, gitu. Misalnya guru yang paling baik pengalaman Pak Ulima ya. Gitu tadi. Kenapa? Pengalaman atau hasil cipta pengalaman enggak melulu kita harus merasakan, enggak melulu kita harus terjun ke Betul, merasakan. Kalau boleh sedikit sharing, sedikit bisa kita tukar pikiran. Kalau mau Mbak Tata. Enggak boleh Pak kalau itu Pak, mohon maaf. Kenapa? Oke Pak, gimana? Proses yang baik itu seperti apa sih? Silakan. Udah teman. Oke, proses yang baik ya. Jadi ditanya Pak Eko, menurut Mbak Tata, menurut saya proses yang baik itu yang gimana sih? Sebenarnya semua proses itu baik ya, kalau menurut saya. Cuman tergantung bagaimana orang itu menyikapi dan menikmati prosesnya. Proses itu bisa jadi kurang baik dan kurang tepat itu ketika yang mengalami, ketika yang yang melakukannya itu tidak menikmati, habis itu suka mengeluh, terus kayak gimana ya, misalkan kita nih berangkat kerja, dikit-dikit protes gitu kan. Misal nih kita mau berangkat kerja, di jalan macet, panas, berasap, berdebu itu kan, terus kita cuman kayak gimana sih ini polisinya nggak bisa ngatur lalu lintas apa ya, kok bisa macet kayak gini gitu. Itu kan protes terus, akhirnya kita kurang bisa menikmati. Ya kalau udah panas macet itu kan, oh ya udahlah,
dinikmati aja, ntar juga pasti nyampe ke tujuan kan, gitu aja sih. Dan tanpa kita sadari Mbak Tata, apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita itu Iya, kan pengalaman kita. membawa auranya. Iya, betul. Energi lah ya. Iya. Nah itu kalau bisa dihindari emang sulit, Iya, kita, benar. kita biasakan dan kita coba. Benar. Waktu itu kita pernah bahas tentang kesadaran dalam diri kan, Pak? Iya. Nah, itu perlunya kita sadar gitu kan. Oh iya ya, kalau aku nggak menikmati itu jadi nanti kita nggak enjoy gitu, makin gelisah, nggak enak gitu kan. Jadi kalau kita sadar, ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, lebih legowo gitu kan. Betul sekali. Gitu sih. Gitu. Menurut Anda, silakan. Bagaimana? Belum ditanya. Oh, belum, silakan. Kalau untuk sharing ke Mbak Wima mungkin ya Iya. saya bisa apa yang agak ngelitik ini ada kata-kata instan. Maksudnya bagaimana? Atau Maksudnya sukses secara instan menurut saya. Oke, karena mungkin kan sukses, sebelum menuju sukses itu kan pastinya ada proses ya Pak ya. Nah, dan setiap proses masing-masing individu itu kan pastinya berbeda, satu sama lain itu kan beda. Nah, menurut saya sukses secara instan itu mungkin bisa dibilang instannya ini menurut perspektif siapa nih? Karena bisa jadi kita misal ngelihat dia enak ya langsung sukses, kita ngelihatnya instan, kita nggak tahu nih jatuh bangunnya dia itu kayak gimana. Gitu. Nah mungkin apa ya, itu lebih ke subjektifnya pribadi masing-masing sih ya Pak ya, untuk apa ya, kayak ngerasa dia sukses instan atau enggak. Cuman memang proses itu penting banget untuk menuju ke suksesan nanti, karena kalau misalnya prosesnya udah oke, pastinya ketika kita nyampe ke puncak itu pasti hasilnya juga lebih melegakan. Misal kita mau ke puncak nih, ke puncak naik motor atau naik mobil itu kan kayak kalau sampai ya udahlah biasa aja, toh ya perjalanan biasa aja gitu, nggak ada rintangan. Tapi kalau misalnya jalan mungkin atau ketemu rintangan atau apa, pasti ketika sampai puncak itu kayak oh ternyata aku bisa ya melewati semua ini, banyak hal pastinya yang kita dapetin kayak gitu. Tambahan sedikit sama yang ada di buku ya Pak ya, semuanya tergantung dari mindset kita juga untuk menuju ke kesuksesan itu. terima kasih Mbak Ulima karena tapi komplit jawabannya. Jadi bisa diresum sedikit dari jawabannya Mbak Ulima, bahwasannya kesuksesan yang didapat dengan instan itu sangat mustahil, karena semuanya itu pasti ada prosesnya. Terus Mbak Ulima juga menyatakan bahwa instan yang bagaimana dilihat dulu tuh dari kacamata orang lain, mungkin menganggapnya seperti itu, padahal yang mendapat kesuksesan itu prosesnya itu luar biasa, dari berdarah-darah, pulang larut malam, berangkat pagi hari, seperti itu misalnya. Iya sih, tapi itu nggak sih, kita pernah tahu nggak sih kalau orang itu kalau ngedapetinnya gampang, itu juga bakal lepasnya itu gampang. Iya, gitu. Maksudnya ini nggak semuanya sih, nggak semua, cuman kebanyakan sepengalaman yang saya ketahui itu kayak gitu. Maksudnya kayak ya mohon maaf nih, kayak ada yang nyogok atau orang-orang yang mungkin ada yang cari pesugihan kayak gitu kan, nanti juga maksudnya itu nggak bakal lama gitu loh. Iya. Gitu kan, jadi kayak lebih cepet habisnya gitu loh. Iya nggak sih? Karena ngerasa nggak berharga, jadi kayak sesuatu yang kita dapetin dengan cara yang mudah pastinya kan nggak se-effort kita jaga ketika dapetinnya susah. Iya gitu sih. Iya nggak sih Pak kalau kayak gitu Pak? Setuju, betul, emang benar. Istilahnya sesuatu yang didapat bukan sesuai dengan role-nya ya. Role-nya itu maksudnya gini, orang mau sukses, orang mau berhasil, itu kan ada beberapa fase atau tahapan. Tahapannya itu ya ada belajarnya, terus ada jatuh bangunnya, waktunya, biayanya. Tapi kalau ujuk-ujuk dia lewat jalur kita itu tadi, memang benar cepat, tapi ya itu konsekuensinya ada konsekuensinya, ya di permukaan aja kenikmatannya gitu tadi, dan bisa hilang juga cepat. Soalnya nggak membekas, nggak ada kebanggaan dari apa yang kayak nggak ada effort, ya udah biasa aja gitu ya. Iya nggak sih kayak hambar bahasa orang Eropanya.
Gitu tadi. Jadi gitu guys. Iya benar. Lanjut ke Bapak. Oke, terus di sini ada penggalan kata-kata yang aku tertarik di sini. Banyak sekali orang-orang sukses yang telah diciptakan. Apa yang bisa kita contoh? Yuk, kalau orang-orang sukses level dunia seperti Bill Gates, terus pendiri Facebook siapa enggak tahu? Mark, Apa sih? pendiri Facebook. Lupa siapa gitu. Ya itulah. Yang mirip-mirip apa gitu loh. Iya. Rezekinya, amin. Amin. Soalnya di sini aku ada kata-kata yang menarik. Kegagalan adalah peluang untuk kembali secara lebih cerdas. Oh iya. Dari situ dapat belajar gitu kan maksudnya. Betul. Orang mau belajar, orang belajar dari kesalahan atau kegagalan sebelumnya, jangan merasa dia apa ya istilahnya lelah atau merasa bersalah atau gimana, enggak kayak James Watt itu Iya. percobaannya sampai KFC juga. juga berulang-ulang ada mengalami kegagalan ya, ulat dia mau mencoba terus mengulangi lagi, tapi menurut situ pahami kesalahan sebelumnya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Benar-benar. Sama ada tambahan ya Pak ya, ada yang quotes bagus sih di buku itu. Tidak semua yang bisa dihitung itu penting, dan tidak semua yang penting bisa dihitung. Betul. Kadang kita dalam pekerjaan tuh kayak suka hitung-hitungan nggak sih, padahal itu adalah bagian dari proses gitu. Misal dikasih tugas-tugas baru, tugas-tugas mungkin yang lain, pasti kita kenapa nggak dia aja. Padahal Manusiawi, itu ada benar. pemikiran itu manusiawi. Iya, Cuman benar. bisa mulai dikurangi. Iya benar, karena itu adalah bagian dari prosesnya. Kita nggak pernah tahu nih ke depannya itu bakalan seperti apa. Jadi Iya. oke. Mantap. Nice. Untuk pembahasan tentang proses, tapi jangan banyak protes. Iya, Emang banyak yang bisa kita bahas panjang ya tadi Pak ya. tapi yang intinya dari buku ini mengajarkan kita bahwa suatu pekerjaan itu kita terima aja dulu, kita telaah, terus emang pada saat menyelesaikan suatu pekerjaan, apapun bidangnya, apapun divisinya, itu pasti menghadapi yang namanya masalah. Goal atau tujuan tercapai karena kita bisa mencari solusi, kita bisa mencari jalan keluar. Nggak tahu, tanyakan, sering bertanya, jangan mau mudah mengeluh. Itu tadi. Benar. Ada tambahan mungkin yang bisa jelasin? Sudah cukup Mbak Rata? Cukup, sangat Cukup. Oke. Tetap semangat, pokoknya pesan dari saya, ini pesan juga untuk saya pribadi, jadi tetap semangat. Dari apa yang bisa saya ambil dari buku ini tadi, itu tetap semangat, jangan mudah mengeluh, terus banyak bertanya, yang terutama nikmati prosesnya. Iya benar. Terima kasih. Oke, kalau gitu 5 tutup. Sekian diskusi kami tentang bedah buku. Nanti bisa kalian tulis di kolom komentar kira-kira buku apa nih yang next kita akan bedah. Oke, sampai jumpa di channel YouTube Semanggi University. Selamat Bye-bye. siang. Bye-bye.